Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu berupa rezeki maupun berupa kesehatan. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang 11 dosa besar wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan atau wanita muslim seyogyanya menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Satu-satunya cara agar hal itu terwujud adalah dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Namun dalam kenyataannya masih banyak wanita yang tanpa sengaja atau bahkan disengaja melakukan sebuah dosa dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara beberapa perbuatan dosa itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Hal ini tentu harus diwaspadai dan dihindari agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Baik saudaraku yang dirahmati Allah, lantas dosa apa sajakah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Simak video ini sampai selesai agar kita dapat dengan mudah untuk memahaminya. Yang pertama yaitu adalah mengubah fisik. Seorang wanita yang mengubah fisiknya baik dalam bentuk rupa, warna dan juga fungsi, itu merupakan dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, bahkan bisa memancungkan hidung, serta perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya seorang pria. Jika perubahan fisik ini dilakukan dengan alasan medis atau kesehatan, maka semua itu masih diperbolehkan dalam Islam dengan dalil untuk mengobati dan menyembuhkan penyakitnya. Yang kedua yaitu mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Suami yang merupakan pemimpin rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang suami memberikan perintah kepada sang istri, misalnya untuk memindahkan bukit merah menuju bukit putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan oleh suaminya tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan kepada pria, maka semua itu masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Dan dosa itu juga termasuk dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yaitu berpakaian namun telanjang. Hal ini adalah ungkapan bagi wanita yang senang berpakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Yang kelima yaitu menolak hubungan suami istri. Apabila seorang istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Sebab hal ini merupakan kewajiban seorang wanita dalam Islam. kecuali wanita tersebut sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan kepada wanita tersebut untuk menolaknya.
Yang keenam yaitu wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambutnya atau cara berpakaiannya juga merupakan dosa yang sangat dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh yaitu wanita yang bertato atau mentato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh. Sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit dan cara pembuatannya juga sangat sakit, sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Yang membuat keharaman bertato ini salah satunya yaitu adalah menyakiti badan kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Yang nomor 8 yaitu wanita yang menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan oleh wanita hanya untuk kecantikan dan tidak memperdulikan dosa yang akan dihadapinya. Sudah banyak wanita yang rela untuk menjalankan operasi, laser, dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu pada wajahnya. Hal ini berarti wanita tersebut tidak mensyukuri alis yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dianggap tidak cantik sehingga harus disempurnakan kembali dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan tubuh kita. Yang kesembilan yaitu wanita yang menyambung rambutnya. Menyambung rambut juga termasuk dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas juga bahwa hukumnya haram, sebab dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita semakin tidak ingin mengenakan hijab karena ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut. Yang ke-10 yaitu pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari sang suami. Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun tidak diizinkan suaminya itu adalah perbuatan dosa. Walau yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang berdosa sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut agama Islam. Yang ke-11 yaitu wanita yang berkhawalat. Berkhawalat atau bersunyi dengan lelaki yang bukan mahram di tempat yang sepi juga merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak dilakukan oleh wanita-wanita saat ini. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang dosa-dosa besar wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan saudara wanitaku semua selalu dijauhkan dari 11 dosa besar wanita tersebut. Sekian dari saya, semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.